Halo semua, selamat pagi. Eh, Semoga teman-teman sehat selalu. Hari ini kita akan belajar bahasa isyarat terkait karakteristik etika berinteraksi, pendampingan dan fasilitas. Nah, jadi kita belajar dulu terkait etikanya ya, karena banyak sekali teman-teman yang belum paham terkait gimana cara berinteraksi dengan teman-teman Doli. Oke, perkenalkan, nama saya Indra Kurmala. Saya asli dari Bantul. Nah, sekarang bisa dilihat teman-teman. Bisa ditunggu sebentar. Oke. Nah, terkait etika berinteraksi. Nah, ada teman-teman tuli bingung ketika ingin berinteraksi dengan teman-teman, dengan mungkin karena caranya yang berbeda atau seperti apa, saya juga masih belajar. Nah, di sini bisa dilihat, kita mulai dulu. Ada 7 cara untuk bisa berinteraksi dengan teman-teman. Nah, pertama dengan cara menyapa 3S, bisa dengan sentuh, salam, dan sapa. Misal kita bisa sentuhan salaman seperti itu juga bisa, atau dengan salam ketika melihat seseorang kita bisa menyalam dulu. Bisa kita udah tahu namanya, kita bisa menyebutkan namanya, atau ketika bisa menyalam, halo gitu, seperti itu. Nah, 2 cara ini bisa dilakukan ketika ada bantuan dari penerjemah atau bisa dilihat memakai ekspresi seperti itu. Nah, sedangkan buat teman tuli, ketika dia tidak ada ekspresi, kadang ketika cuma dengan berisyarat pun ada beberapa bingung kan, jadi tetap butuh ekspresi. Dan juga ekspresi kan tiap orang berbeda-beda dan beragam, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan sapa. Nah, yang ketiga itu, kita harus, ketika berbicara, kita bisa menggunakan bahasa yang pelan-pelan, jangan ngomong dengan bahasa yang cepat sekali, seperti itu. Jadi harus jelas, oh kita ngomong apa, oh pengadilan, hukum, seperti itu. Jadi cara kita berbicara harus dengan pelan-pelan, seperti itu. Karena pemahaman tuli sangat bervariasi, jadi mungkin bisa dipakai cara dengan ketika kita berkomunikasi menggunakan cara yang pelan-pelan. Terus jangan menggunakan masker, karena teman tuli ketika berbicara itu kan melihat ekspresi dan gerakan bibir. Jadi kalau bisa, supaya jelas kita berkomunikasi, masker bisa dilepas, seperti itu. Contohnya ketika menggunakan masker sebenarnya bisa, tetapi maskernya bisa memakai yang transparan supaya tetap terlihat gerakan bibirnya, seperti itu. Dan tidak menghalangi untuk berkomunikasi. Nah, misal juga dengan beberapa pelayan yang ketika menggunakan pakaian yang tertutup semua, maksudnya bercadar gitu kan. Jadi yang bisa terlihat hanya kontak mata, dan teman tuli akan susah ketika melihat hanya dengan matanya saja. Jadi tetap butuh ekspresi wajah secara full gitu. Selanjutnya, bisa menggunakan dengan seperti mimik, gestur, ekspresi, maupun bahasa tubuh. Misal, bahasa makan, makan bisa seperti ini. Jadi gerakan gestur sederhana itu juga bisa. Misal, kayak, oh mandi seperti ini. Kayak ngebut pakai motor juga bisa. Jadi, ketika teman-teman belum bisa berisyarat, bisa menggunakan ekspresi wajah, juga bisa menggunakan gestur tubuh sederhana. Misal menunjukkan ekspresi senang ya dengan
senyum, senang, merasakan senang, seperti itu. Dan juga bisa menggunakan pergerakan tubuh, ya gestur tadi, bahasa tubuh. Jadi menunjukkan kayak kita mau menyampaikan seperti apa. Misal mau makan seperti ini, seperti itu. Dan selanjutnya juga bisa menggunakan alat bantu lain, misal pakai alat tulis atau memo juga bisa. Jadi ketika susah berkomunikasi lebih lanjut, kita bisa menggunakan tulisan gitu. Kita menulis sesuatu dan disampaikan seperti itu. Nah, tetapi mau diperhatikan supaya menggunakan bahasa-bahasa yang sangat dasar atau bahasa yang sederhana, karena kapasitas teman-teman tuli tidak semuanya memiliki kosakata yang banyak, berbendaharaan kosakata yang banyak. Jadi mungkin bisa menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan tuli yang hadir, yang datang itu seperti apa. Ketika kita tahu, oh dia memahami bahasa kosakata yang banyak, artinya bisa menggunakan bahasa yang sesuai aja. Selanjutnya, juga bisa menggunakan bantuan interpreter untuk mendampingi apabila diperlukan. Karena misal, ketika teman dengar dan teman tuli berkomunikasi masih ada kebingungan atau butuh penghubung, itu bisa menggunakan interpreter juga. Seperti itu. Ini biasanya untuk mencari informasi supaya lebih jelas aja sih. Informasi terkait dari si tulinya seperti apa atau gimana. Oke, bisa dilanjutkan. Jadi di sini saya akan coba mengajari teman-teman terkait kosakata isyarat dasar. Yang keempat, ada intelektual, seperti ini. Dan yang kelima, ada disabilitas netra, seperti ini. Ya, jadi menggunakan dua jari tangan telunjuk dan tengah, diarahkan ke dua mata, seperti ini. Coba, teman-teman bisa mengulang ya. Pertama dari tuli, seperti ini. Terus fisik. Yang ketiga ada mental. Yang keempat ada intelektual. Dan yang kelima ada tunanetra. Oke, teman-teman bisa dipahami syaratnya? Jika teman-teman kurang paham bisa raise hand atau bisa chat ya. Mungkin bisa raise hand aja biar lebih gampang. Atau bisa open mic supaya bisa di notice. Oh ya, sebelumnya teman-teman apakah sudah ingat alfabet, isyarat alfabet sebelumnya? Bisa open mic aja kalau ini. Halo? Teman-teman peserta, apakah sudah mengingat kosakata isyarat alfabet A sampai Z? Belum. Belum, Mas. Belum. Dari mana, Kak? Wamena belum. Oh, belum, Kak? Ya, Emang belum diajarin atau belum seperti apa?
Belum, belum terlalu menguasai, Kak, kalau alfabetnya. Oke, oke, oke. Oh ya, sebelumnya apakah ini mau mengulang alfabet dulu? Supaya setelah selesai mengulang, baru kita lanjutkan ke materi ini atau seperti apa, Kak? Teman-teman? Diulang aja alfabetnya. Oke. Oke, kita ulang dulu ya. Alfabet mulai dari A. Teman-teman bisa sekalian mempraktekkan supaya bisa lebih mengingat. A seperti ini. B, selanjutnya. C, C. D. Bisa diulang lagi. A sampai D. A, B, C, dan D. Oke. Oke. Bisa diulang lagi. A, B. Oke. Dari O, P, P seperti ini. Bisa diikutin teman-teman. P, T, T seperti ini. Tangan kiri bentuk lingkaran, tangan kanannya pakai telunjuk di tengahnya. Q. R, menjentikan dua jari di tangan kanan. R. S, itu bentuk C ditambah C, seperti ini, S. Dihubungkan. Oke, diulang lagi dari O. P, seperti ini. Q. R. S. Oke. Oke, diulang lagi dari O. P. Q. R. S. Oke. Next, ada T. T seperti ini. U. Pakai tangan kanan, dua jari ibu jari dan telunjuk. V. W. Seperti ini. X. Y. Itu tangan kanan seperti ini. Terus tangan ada satu telunjuk seperti ini. Y. Dan Z. Z itu tangan kanan bisa ke samping. Seperti ini. Z. Oke. Kita ulang lagi dari T ya. T. U. V. W. X. Y. Dan Z. Oke. Bisa diulang lagi secara mandiri. T, U, V, W, X, Y, dan Z. Oke. Bisa diingat teman-teman? Semoga ingat ya. Oke.
Sekarang saya lanjut untuk materi yang tadi ya, yang di awal. Boleh? Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya ada kata selamat siang, selamat siang, siang, selamat siang. Seperti ini bisa diikutin, teman-teman. Selamat siang, selamat sore, selamat sore, Selamat sore. Selanjutnya selamat pagi, selamat pagi. Oke, diulang lagi ya. Diulang dulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Dan selamat pagi. Coba diulang lagi. Secara mandiri. Selamat siang. Seperti apa? Selamat sore. Selamat pagi. Teman-teman ada yang mau coba untuk mempraktekkan? Bisa Ditunjuk saja. raise hand? Ditunjuk saja. Oke. Kak Mal Indra Purmala akan menunjuk teman untuk mempraktekkan ya. Oke, dari Kak PTSP SPN Sragen. Bapak yang memakai kacamata dari PTSP PN Sragen bisa melihat saya? Halo? Halo? Oke. Bapak mohon bisa diulang tadi materinya dari selamat siang, selamat sore, dan selamat pagi. Bisa Bapak? Belum jelas tadi yang selamat tadi. Oke. Saya coba ulang ya Bapak. Bisa diikutin selamat siang. Selanjutnya selamat sore. Jadi kayak ditarik. Sore. Dan selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Mohon Bapak bisa diulang Bapak. Selamat siang. Seperti apa? Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Oke. Tangan. Tunggu ya, saya coba lihat dulu siapa yang Oke, dari teman-teman PN Magelang. Bisa dilihat? Halo. Mohon bisa diulang Kakak yang tadi yang barusan selamat siang, sore, dan pagi. Teman-teman dari PN Magelang. Ayo, Dik. Ayo, pulang. Ayo. Pagi. Pulang. Ya. Oke. Selamat pagi. Selamat
Selamat siang, sore, pagi. Siang. Bisa diulang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat Sore. selamat pagi. Selamat pagi. Oke, keren. Oke, untuk selanjutnya ada yang bisa saya bantu? Bisa dilihat ada yang bisa saya bantu? Bisa diikutin teman-teman? Ada yang bisa saya bantu? Bisa dilihat ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Seperti itu. Oke, saya ambil satu ya untuk mempraktekkan. Dari PN Buntok. Halo. Dari teman-teman PN Buntok ya, bisa diulangi? Ada yang bisa saya bantu? Iya, ulangi. Ada yang bisa saya bantu? Hore! Oke, selanjutnya. Nama Anda siapa? Siapa? Ini menunjukkan. Oke. Jadi ada kata tunjuk menggunakan jempol dan telunjuk. Nah, ini perbedaannya ketika menggunakan jempol ini untuk mengacu ke yang lebih tua. Seperti itu. Oke. Kamu siapa? Seperti itu. Anda siapa? Seperti itu. Jadi bisa menunjuk ke orang yang terlebih dahulu ketika lebih tua menggunakan telunjuk. Ketika mungkin di bawahnya bisa pakai telunjuk. Ini isyarat siapa? Untuk menanyakan nama. Nah, ketika menjawab bisa dengan saya menunjuk ke orangnya dulu. Saya, nama, baru menyebutkan. Misal saya, nama Muiz. Seperti itu. Atau bisa dengan nama saya. Ini ya. Nama saya. Seperti itu. Mungkin ada yang mau mencoba. Teman-teman bisa diulang ya. Anda siapa? Seperti itu. Saya, nama saya bisa disebutkan. Oke. Dari PN Tulungagung. Halo.
Silakan teman-teman. Boleh teman-teman dengan tadi? Ya, kamera. Teman-teman dari Tulung Agung. Selamat pagi. Yang siapa namamu? Nama saya. Siapa namamu? Halo. Nama saya. Bisa diulangi, Kakak? Ya, siapa namamu? Nama saya. Oke. Oke, lanjut ya. Mau bertanya tentang apa? Seperti itu. Mau bertanya tentang apa? Bisa diulangi? Mau bertanya tentang apa? Oke, saya coba ini ya. Untuk dari teman-teman PN Bangkalan Bun. Oke. Tadi ulangi mau bertanya tentang apa? Syaratnya? Mau bertanya. Oh, seperti ini ya, teman-teman. Gini. Oh, Ya. mau Bertanya tentang apa? Mau mau bertanya tentang apa? Keren. Maksudnya bakal Capture lagi tadi, Win. Iya loh, Win. Oh, cocok lah. Video, Win. Oke, next ada tentang kasusnya apa ya gitu. Kasus atau masalah. Oh, maaf. Kasus seperti ini ya. Kasusnya apa? Seperti itu. Ketika menanyakan kasus. Kasusnya seperti apa? Seperti itu. Bisa diulang ya, teman-teman. Kasusnya apa? Saya coba tunjuk dari PN Sumber. Halo. Hai, oke, bisa diulang ya isyarat yang barusan. Kasusnya apa? Oke, tepuk tangan. Seperti itu. Oke, kita ulang lagi ya. Mulai dari selamat siang.
Teman-teman bisa sambil mengikuti. Selamat sore. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Siapa nama Anda? Siapa namamu? Nama saya. Nama saya. Mau bertanya tentang apa? Mau bertanya tentang apa? Kasusnya apa? Oke. Teman-teman sudah paham? Sudah bisa mengingat? Bagaimana teman-teman? Jika sudah bisa jempol? Oke. Oh ya, kalau misalnya teman-teman masih bingung atau belum paham, bisa bertanya langsung ya. Mungkin bisa raise hand. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini ada kata selamat datang di pengadilan negeri. Oke. Negeri itu seperti ini. Ya, menggunakan ini tangan kiri. Negeri. Nah, saya diulang. Selamat datang. Selamat datang di pengadilan negeri. Saya diulangi. Selamat datang di pengadilan negeri. Oke. Dari PN Bandung. PN Bandung. Bisa diulang kata barusan. Selamat datang di pengadilan negeri. Oke. Oke, kita lanjut ya. Selamat datang. Selamat datang di pengadilan agama. Di agama tangan kanan seperti ini dan kedua titik dari kanan, dari kiri ke kanan. Agama. Bisa diulang. Selamat datang di pengadilan agama. Bisa diulang teman-teman. Selamat datang di pengadilan agama. Selamat datang di pengadilan agama. Oke, dari teman-teman PN Malang. Halo? Halo? PN Malang. Halo? Ya. Mohon diulang kakak.
selamat datang di pengadilan agama. Selamat datang di pengadilan agama. Oke, keren. Oke, selanjutnya, selamat datang di pengadilan militer. Seperti ini, militer. Selamat datang di pengadilan militer. Militer seperti ini ya. Oke, saya ulang ya teman-teman, siapa ya? Saya diulang, selamat datang di pengadilan militer. Oke, wait. Dari teman-teman PN Kebumen, halo. PN Kebumen. Iya. Halo. Bisa diulangi kakak dari kalimat barusan? Selamat datang di pengadilan militer. Selamat datang di pengadilan militer. Ya, oke. Oke, kata kalimat selanjutnya, silakan duduk. Silakan duduk. Jadi mempersilakan dengan sambil kepala agak ke bawah. Silakan duduk. Seperti itu. Duduk. Silakan duduk. Coba diulangi teman-teman, silakan duduk. Jadi duduk itu 2 jari telunjuk dan tengah. Seperti itu. Dari PA Bantul, halo. Ibu-ibu dari PA Bantul. Bisa coba Bu diulangi kalimat barusan, silakan duduk. Oh, bisa silahkan duduk. Oke, terima kasih. Next. Nomor antrian Bapak, Ibu. Coba diulangi. Nomor seperti ini. Nomor antrian. Jadi tangan di tengah-tengah ya. Di tengah, di depan dada. Dan satu ke belakang, nomor antrian Bapak, Ibu. Bisa diulangi? Jadi tangan yang ke belakang untuk antrian hanya salah satunya aja yang di belakang. Tidak semuanya. Bapak terlunjuk di kumis, Ibu di samping telinga. Bisa diulangi? Nomor antrian Bapak, Ibu. Teman-teman dari PN Surakarta, halo.
Halo, PN Surakarta. Bisa diulangi ya, Kak, kalimat, sebelumnya, nomor antrian Bapak atau Ibu? Oh, bisa diulangi lagi? Maaf, bisa diulangi lagi, Kakak? Oke, keren. Oke, kalimat selanjutnya ada selamat datang di PT SP. Jadi PT SP menggunakan alfabet. PT SP perkara pidana. Bisa diulangi ya. Selamat datang di PT SP perkara pidana. Pidana seperti ini. Oke, bisa diulang, teman-teman. Selamat datang di PT SP perkara pidana. Oke, dari teman-teman PA Bantul. Halo, bisa diulangi Kakak kalimat sebelumnya? Selamat datang di PT SP perkara pidana. Oke, pidana, benar seperti itu. Tepuk tangan. Oke, kalimat selanjutnya. Selamat datang di PT SP Hukum. Jadi hukum seperti ini tangannya ya. Seperti memegang palu. Mengetuk palu. Gitu. Bisa diulangi, selamat datang di PT SP Hukum. Oke, bisa diulangi teman-teman? Selamat datang di PT SP Hukum. Dari teman-teman PA Cianjur, halo.
Halo. Oh, bisa diulangi nggak, Kak? Kalimat sebelumnya. Selamat datang di PPSP Hukum. Oke, terima kasih. Oke, selamat. Bapak atau Ibu dapat bertanya di pos bantuan hukum. Bapak atau Ibu bisa bertanya di pos Bakum. Pos Bakum, seperti itu. Bapak Ibu dapat bertanya di pos Bakum. Oke, bisa diulangi ya, teman-teman. Bapak Ibu dapat bertanya di pos Bakum. Oke, dari Ken PN Sampit. Halo, Kak. Halo, Kakak Ken PN Sampit. Bisa mendengar suara saya, Kak? Mas, Oke, bisa diulangi ya, Kak, kalimat sebelumnya? sorry Mas, ini baru suaranya baru diperbaiki. Oke, bisa diulangi isyarat sebelumnya, Kakak? Bapak, Ibu dapat bertanya di pos Bakum. Isyaratnya seperti apa? Tadi gangguan Mas, baru pas ini yang terakhir mengikuti selamat datang di PTSP Hukum tadi itu. Oke, kalimat selanjutnya, Kakak. Bapak, Ibu dapat bertanya di pos Bakum. Apakah sudah tadi Belum sudah paham, belum paham yang itu. Mohon diulangi Mas. Oke, bisa diikutin ya, Kakak? Sebentar ya, sebentar. Ini gimana sih? View option. Oke, saya ulangi ya. Bapak, Ibu dapat bertanya di pos bantuan hukum. Bisa diulangi? Kakaknya bisa diulangi, Kak? Bapak, Ibu, Ya, atau Ibu Bapak, Ibu dapat bertanya dapat bertanya di pos Bakum. Oke, terima kasih. Oke. Saya ulang lagi ya dari atas. Selamat datang di Pengadilan Negeri. Teman-teman bisa sambil ngikutin ya supaya bisa tambah ingat. Selamat datang di Pengadilan Agama. Selamat datang di Pengadilan Militer. Silakan duduk. Nomor antrian Bapak, Ibu,
Selamat datang di PT SP Perkara Pidana. Selamat datang di PT SP Hukum. Oke. Next, Bapak, maaf, Ibu Bapak dapat bertanya di pos baku. Bisa dipahami atau mau ulang lagi, teman-teman? Oke. Saya lanjutkan ya. Oke. Ke pengadilan dengan siapa? Seperti itu. Ke pengadilan dengan siapa? Naik apa? Bisa diulangi? Ke pengadilan dengan siapa? Naik apa? Bisa diulangi lagi? Ke pengadilan dengan siapa? Naik apa? Halo kakak Faulizar Raudatul. Bisa diulangi kakak kalimat sebelumnya? Bisa diulang nggak Kak ke pengadilannya itu? Oke. Gimana? Diperhatikan. Ke pengadilan dengan siapa? Pengadilan? Pengadilan dengan siapa? Dengan siapa? Naik. Naik Oh, apa? naik. Ulang. Bisa diulang lagi kak? Oke. Ke pengadilan dengan siapa? Ya. Kemudian naik apa? Oke, naik terima apa? kasih. Terima kasih. Ini pengacaranya. Pengacaranya, jadi ada ini namanya apa? Alisnya ke atas, seperti menanyakan pengacaranya, menunjukkan tanda tanya. Bisa diulangi? Ini pengacaranya. Halo Kak Sherin Tanaka. Halo. Bisa diulangi Kak? Ini pengacaranya. Oke. Sore. Terima kasih.
Selanjutnya, ini pendamping disabilitasnya. Ini pendamping disabilitas. Alis tetap angkat ke atas ya. Oke, bisa diulang Kakak. Ini pendamping disabilitasnya. Halo Kakak dari PN Kediri. Halo. Halo. Bisa diulangi kalimat sebelum ini? Kalimatnya? Ini pendamping disabilitas. Oh, disabilitas seperti ini ya, Kakak. Oke. Ini pendamping. Oke, terima kasih. Oke, jika menanyakan disabilitasnya apa? Seperti itu. Disabilitasnya apa? Halo Kakak dari Dilmil ini satu, maaf kalau saya salah penyebutan, Dilmil 1/05 PTK. Maaf, bisa diulang Kakak kalimatnya? Disabilitasnya apa? Oke, terima kasih. Oh, diulang lagi bisa? Bapaknya? Disabilitasnya apa? Terima Oke, kasih. terima kasih. Oke, next ada kalimat. Oke. Rumah. Alamat. Kalau rumah seperti ini. Alamat seperti ini. Jadi ada perbedaan ya antara isyarat rumah dan alamat. Rumah, alamat, tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Rumah, alamat, tinggalnya di mana? Oke. Halo Kak Hendika K. PTSP. Bisa diulangi kalimat sebelumnya? Kak Hendika. Halo? Oke. Bisa diulangi, Kak?
Ini di mana? Di mana? Bisa diulang lagi? Rumah, alamat, tinggalnya di mana? Bisa diulang lagi? Rumah, alamat, tinggalnya di mana? Oke, terima kasih. Oke, kita ulang lagi dari kalimat pertama ya. Oke. Ke pengadilan dengan siapa? Naik apa? Bisa diulangi teman-teman? Dengan siapa? Naik apa? Ini pengacaranya. Ini pendamping disabilitasnya. Ini pendamping disabilitasnya. Disabilitasnya apa? Disabilitasnya apa? Rumahnya, rumah, alamat, tinggalnya di mana? Rumah, alamat, tinggalnya di mana? Mas Muiz, mungkin gini, rumahnya di mana, alamatnya di mana, tinggalnya di mana gitu. Boleh apa? Biar nggak ini apa? Rancu. Jadi rumahnya di mana, alamatnya di mana. Oke ya. Oke. Kita ulang itu kalimat terakhir. Ada. Ini misal, ada rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Ketika hanya menanyakan rumah. Atau bisa dengan alamatnya di mana? Oh, misal ke pengadilan dengan siapa atau dengan ke pengadilan naik apa, itu kan bisa. Itu bisa dipisah sebenarnya. Apakah naik motor atau naik mobil, itu hanya contoh aja ya teman-teman. Kan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya aja. Bisa dipahami teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Halo? Di sini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan seperti tadi dari apa? Dari PA Bantul, huruf H sama C gimana? Terus ada selamat datang di PTSP Perdata. Terus terakhir dari PN Magelang bertanya selamat datang di PTSP Perdata bagaimana ya Kak? Gitu. Kemudian PN Kebumen bertanya perkara dan mau bertanya bahasa isyaratnya seperti apa.
Jadi ada 3 pertanyaan. Huruf H dan C itu seperti apa? Kemudian selamat datang di PTSP Perdata. Terakhir, bahasa isyarat perkara dan mau bertanya itu seperti apa? Itu Oke. Untuk teman-teman pertama dari PN Bantul, untuk H seperti ini, Kak. H seperti ini. J seperti ini. J. Jadi I kan, I seperti ini. Kalau J ditarik ke bawah. J. Kalau H seperti ini tadi. Oke, bisa dipahami, Kakak? Oke. Untuk dari PN Magelang, kalau isyarat perkara belum ada, Kak. Cuma kalau menggunakan kalimat yang hampir sama, mungkin dengan kasus ya. Bisa dengan, iya nggak? Perkara kasus itu bisa disamakan atau enggak? Mungkin karena untuk isyarat perkara memang belum ada. Tapi kalau bisa disamakan arti dengan kasus, bisa juga dengan isyarat kasus. Iya, memang itu. Ini kalau dalam kredit itu 6%. Oh ya, untuk selanjutnya kata mau bertanya itu bisa dengan mau bertanya. Jadi ada 2 kali tangan disentuhkan 2 kali. Mau bertanya untuk teman-teman PN Kebumen. Mau bertanya. Oke. Mau menyampaikan terkait apa, gitu, tentang apa, bercerita tentang apa, seperti itu. Ada dari PN Sleman. Izin bertanya, Kak, kalau bahasa isyarat untuk syarat-syarat yang harus disiapkan, saya bantu jelaskan. ya, syarat-syarat yang harus disiapkan. Nih, selamat datang. Berkas-berkas gitu loh. Berkas-berkas atau syarat-syarat berkas yang harus disiapkan. Bisa Oke, seperti itu. Bisa dilihat syarat atau berkas seperti ini. Berkas. Syarat-syarat yang harus disiapkan. Bisa diikutin ya, syarat-syarat yang harus disiapkan. Berkas harus Oke, selanjutnya dari PN Sumeneb.
Sorry. Yang saya bantu jelaskan itu gimana? Benar, Mbak. Ini dulu, kita urut dulu ya. Ya, oke. Selamat datang di PTSP bagian umum. Ya. Ini untuk bisa diulang lagi untuk PN Sumeneb bisa diperhatikan ya, Kak. Selamat datang di PTSP bagian umum. Oke. PN Jakarta. Fotonya satu hati, satu hari. Satu hati, untuk PN Bantul bisa mohon ditunggu. Mohon ditunggu ya. Seperti itu. Ditunggu. Mohon ditunggu. Mbak ini tadi apa, Mbak? Maaf. Pertanyaannya. Saya bantu jelaskan. Oke. Oh ya, yang tadi yang Jakarta satu hari udah. Satu hati, satu hari. Satu hati, satu hari. Untuk PN Sumber, berkeadilan untuk Indonesia. Berkeadilan untuk Indonesia. Indonesia seperti ini ya. Untuk PN Sleman, syarat-syarat yang harus disiapkan.
Oh ya, untuk PN Sleman tadi, syarat yang harus disiapkan seperti itu, Kak. Bapak, Ibu, Mas atau Mbak, saya minta diulangi, terima kasih. Syarat harus disiapkan seperti ini. Syarat-syarat yang harus disiapkan. Bapak, Ibu, Mas, Mbak. Seperti itu. Oh ya, ini untuk yang PN sumber perkeadilan untuk seluruh Indonesia. Oh ya, ini untuk tadi Mbak, saya bantu untuk menjelaskan. Saya bantu menjelaskan seperti itu. Saya bantu menjelaskan. Jadi saya dulu, terus bantu untuk siapa untuk menjelaskan. Seperti itu. Next, untuk PA Cianjur. Berapa biaya berapa? Berapa biaya perkara? Mau transfer atau tunai? Mau transfer? Bisa diulangi? Berapa biaya perkara? Saya mau transfer. Kalau tunai seperti ini, tunai, bayar tunai. Kalau transfer, seperti ini. Jadi beda ya. Kalau bayar biaya, satu aja, biaya. Kalau tunai, dikasihkan uangnya. Biaya tunai. Oh ya, selanjutnya untuk PN Kepanjen. Toilet seperti ini, Kak. Toilet ada sebelah kanan atau kiri. Toilet khusus disabilitas ada di sebelah kanan atau kiri. Isyarat toiletnya kurang jelas. Mungkin dari samping atau Toilet seperti ini. iya. Di ini toilet. Jadi di bahu kiri. Toilet. Jadi jempol, telunjuknya seperti ini, dan kelingkingnya seperti ini. Nempel di bahu, oh ini apa? Pundak. Ya, pundak. Pundak kiri. Ini toilet. Toilet Khusus seperti ini, khusus. khusus. Disabilitas seperti tadi. Disabilitas. Di sebelah kanan atau kiri, dan nanti disesuaikan dengan lokasi toiletnya, dan ada. Jadi toilet khusus disabilitas
belah kanan atau kiri nanti disesuaikan ya. Ada. Jadi adanya di kalimat akhir, di kata terakhir. Sudah bisa dipahami teman-teman? Oke, belakang seperti ini, belakang, depan, samping, di samping, samping depan, samping belakang, bisa. samping, Kalau cuma di samping nggak gini. Cuma kalau di Samping. samping depan atau belakang bisa pakai tangan aja. samping, depan. Waalaikumsalam. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kakak-kakak semuanya? Kalau sudah, kita lanjut ke praktek. Oke. Saya lanjutkan ya ke praktek. Ini contohnya kayak misal, saya tunjukkan dulu ya. Ketika saya bertemu dengan orang, untuk cara untuk berkomunikasi seperti apa? Mulai dari, halo, nama Anda siapa? Gitu. Halo, nama Anda siapa? Jadi diawali dengan salam dan menanyakan nama. Dan yang kedua, ketika menjawab, saya Indra, menyebutkan nama dengan spelling saya I-N-D-R-A, Indra. Oke, saya coba ulangi ya. Halo, nama Anda siapa? Nama saya I-N-D-R-A, Indra. Oke. Yang kedua, halo, dengan Anda siapa ya? Saya jawab, nama saya I-N-D-R-A, Indra. Jadi ada dua perbedaan penyebutan nama. Yang kedua, tinggal di mana? Oh, wait. Rumahnya di mana? Rumah saya Yogyakarta. Maaf untuk PTSP-PN Yogyakarta, apakah minta diulang lagi dari huruf A sampai Z atau seperti apa? Halo kakak, dari PN Yogyakarta. Bisa unmute? Izin bertanya, praktek A sampai Z seperti apa? Cara prakteknya dari huruf A sampai Z. Jadi A sampai Z. Oh, tadi udah kak di awal, apakah kurang bisa ini? Hari lain ya. Iya. Diulang lagi kak. Huruf A sampai Z. Ada kelompok gitu. Oke.
Oh ya, ayo, ABC Kak, sampai Z. sebelumnya kameranya bisa diarahin ke kepala sampai badan biar Soalnya sambil duduk, Kak. Jadi nggak nggak apa Kak, kelihatan. maksudnya biar kelihatan aja isyaratnya. Ini saya kan umur ya nggak bisa diturunin. Karena biar gurunya juga melihat isyaratnya Kak. Mungkin tak berdiri aja sih. Dari huruf A sampai Z. A. A. Sampai Jadi Z. itunya Kak, bisa lihat gurunya Kak Indra. A seperti ini, A. B, B. C. C, D. ini D, Iya, jadi E, salam maaf ya. F, F seperti ini, G, H, I, J, D. K, L, Nanti pojokan. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Tadi lu, Bu. W, X, Yang satunya Y, aku tadi kok nggak ketemu ya? Sendiri. dan Z. Seperti itu Kak. Kan kesini tadi lo mau apa sama sini kan? Bisa dipahami Kak? Oke. Oke. Boleh saya lanjutkan untuk prakteknya? Oke, saya ulang lagi ya, coba. Ketika ketemu seorang yang datang, halo, nama Anda siapa? Seperti itu. Nah, dijawab dengan jawaban, halo, nama saya Indra. Rumahnya di mana? Rumah saya di Y, O, K, Y, A, K, A, R, T, A, Yogyakarta. Bisa dipahami? Bentar. Anda dengan disabilitas apa? Disabilitasnya apa? Saya tuli. Saya tuli. Teman. Saya teman tuli. Disabilitas, saya ulangi ya, disabilitasnya apa gitu kan. Dan saya teman tuli. Teman saya tuli. Oke? Butuh diulang? Atau teman-teman sudah bisa paham? Oke, mantap. Next. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Misal ketika prakteknya langsung seperti apa, mungkin bisa disampaikan aja. Ketika ketemu dengan teman disabilitas, ketika di pengadilan seperti apa, mungkin bisa disampaikan supaya bisa dipraktekkan langsung. Bisa langsung unmute aja, Kak. Dari mana? Halo?
Apakah tidak ada yang ingin bertanya ketika bertemu dengan disabilitas seperti apa? Oke, dari teman-teman PN Magelang, benar? Ingin bertanya, Kak? Halo. Gimana, Kak? Dari PN Magelang? Halo. Bisa coba dipraktekkan? Enggak nanya, kita bertanya. Tanya apa, Kak? Bagaimana kondisi hari ini, Mas, Mbak? Gitu. Oh, ini pertanyaan kan ketika isyaratnya seperti apa gitu kan, Mbak? Iya, ketika kita bertemu sama tamu disabilitasnya, kita nanya kondisi mereka bagaimana. Setidaknya kita perhatian tuh, ya. Oh ya, ini bisa dilihat, Kak, ketika bertemu bagaimana kondisi hari ini. Kondisi seperti ini. Oke, benar ya, Kak? Kondisi hari ini bagaimana? Gitu. Oke, dilihat ya. Kondisi hari ini bagaimana? Seperti itu. Kondisi hari ini bagaimana? Gimana, Kak? Cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Atau ingin bertanya hal lain? Mungkin bisa. Sudah bisa dipahami? Kak PA Cianjur gimana, Kak? Apakah jadi bertanya? Oh, ya jadi mau bertanya, kan kalau saya itu seringnya di persidangan sebenarnya, di persidangan. Cuman kadang tuh suka bingung kalau menjelaskan apakah terakhir hubungan intim tuh gimana mempraktekannya gitu. Terus kemudian kapan terakhir bertengkar gitu dan sebagainya gitu. Udah aja dulu deh. Gitu. Oh, sama kapan pisahnya? Kapan pisah rumah? Jadi Mbak biasanya kan ketemu klien pas waktu sidang. Ya, untuk menjelaskan kronologi. Iya, nggak sih untuk menjelaskan. Oh, maaf. Jadi biasanya hakimnya tuh bertanya kapan terakhir melakukan hubungan intim, terus kapan berpisah rumah, terus sama bagaimana pertengkarannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi oke untuk menjelaskan ya, Kak ya. Jadi Kak, kalau mungkin ya ketika Kakak bingung bisa menggunakan gestur, Kak. Contoh seperti misal ada alat bantu peraga, misal yang berbentuk visual yang teman tuli bisa dipahami, misal bentuk kekerasan seperti apa, menunjukkan gambar dan ini kapan terakhir gitu kan.
Nah, jadi bisa menggunakan gestur dan alat bantu, misal kayak visual gambar atau seperti apa yang menunjukkan pertanyaan kakak itu seperti apa itu. Misal untuk menunjukkan waktu, bisa menunjukkan gambar jam ketika atau menunjukkan arah tangan gini juga bisa. Jadi bisa menggunakan alat bantu berupa barang atau visual atau juga bisa gestur juga bisa, Mbak. Gitu. Atau bisa memperagakan gesturnya, misal dari rumah terus kita keluar. Bisa diperagakan juga bisa sebenarnya. Gitu. Bisa dipahami kakaknya? Bisa sih. Cuman kalau yang terkait hubungan intim itu gimana gitu kalau misalnya orang orang tua itu memahaminya seperti apa gitu. Soalnya takutnya kita udah ngomong bahkan nulis, cuman kayaknya kelihatannya kayak masih bingung gitu. Apakah mereka tahu arti hubungan intim itu sendiri atau enggak gitu? Atau ada kata lainkah yang biasanya mereka pahami? Oh, bisa dengan isyarat hubungan intim kan Kak, bisa seperti ini, bisa seperti ini juga bisa. Itu untuk menunjukkan gestur untuk hubungan intim seperti itu. Bisa juga dengan gestur tangan seperti itu. Gimana Kak? Bisa dipahami? Jadi nggak usah memikirkan ketika dia akan malu atau seperti apa tuh enggak. Karena kan situasinya memang diperlukan kan Kak untuk menjelaskan seperti itu. Jadi mungkin jangan berpikir hal-hal yang di luar itu gitu loh Kak. Gak apa-apa disampaikan aja ketika ingin bertanya apa, disampaikan saja gitu. Ya, mengingatkan tinggal 3 menit lagi sampai 10.30 Zoom ini akan berakhir. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kita ingatkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Kemudian setelah Zoom ini bisa juga mempelajari apa yang disampaikan oleh Guru Indra Kumala terkait dengan bahasa isyarat yang kita pelajari hari ini. Ini ada pertanyaan dari Kepanjen. Biasanya pada saat kita bertemu dengan disabilitas tunarungu, yang bersangkutan bisa baca dan tulis. Jadi hanya minta kertas dan pulpen dikarenakan keterbatasan ilmu bahasa isyarat yang kita miliki. Karena ada bahasa Bisido dan Sibi. Bagaimana menyikapinya, Kak? Bisa Kak, karena kan alat komunikasi kan nggak cuma dengan isyarat. Jadi juga bisa menggunakan kayak ini kertas sama ballpoint, tetapi mungkin bisa dengan bahasa yang sederhana karena kapasitas teman tuli kan juga bervariasi, tidak semuanya paham bahasa-bahasa tinggi seperti itu. Jadi ketika misal kita menjelaskan dengan bahasa yang kita ketahui dan mereka mempertanyakan, mungkin bisa menyesuaikan dengan tingkatan kosakatanya aja sih. Menggunakan kosakata yang lebih sederhana seperti itu, yang bisa dipahami semua orang. Ya. Dari PN Kepanjen gimana Kak? Oke. Bagaimana PN Untuk Kepanjen? PN Sudah Sleman, jelas? ini bisa. Silakan isi form penilaian ini dulu ya. Nah, isi seperti ini. Silakan isi penilaian ini. Ini untuk isi seperti ini. Penilaian formnya seperti itu.
Oh ya, yang untuk Kebumen tadi udah, mumpung saya ulangi, ada yang bisa saya bantu seperti itu. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Ada yang mau diulang atau seperti apa? Ya. Halo? Ya sudah ini. Sudah 10.30, Bapak Ibu. Memang menyenangkan belajar bahasa isyarat. Bahasa yang orang dengar itu sangat mungkin masih awam ya terkait dengan ini. Tapi kita banyak bisa belajar dengan teman-teman tuli yang ada di sekitar pengadilan Bapak Ibu semua. Sehingga lebih mengaktifkan lagi kosakata bahasa isyarat yang ada di lingkungan sekitar Bapak Ibu. Bisa juga belajar nanti ke pusat bahasa isyarat yang ada di seputar atau kalau di Jogja ada ke Puspisindo Jogja. Kemudian di Jakarta juga ada, di beberapa kota sudah menyelenggarakan, kalau tidak salah sudah menyelenggarakan belajar bahasa isyarat ya. Ya itu, kemudian bisa juga menghubungi teman-teman Gerkatin gitu. Gerkatin di mungkin di kabupaten atau ibu kota provinsi di mana teman-teman disabilitas rungu berada. Kemudian untuk untuk belajar bahasa isyarat lagi itu ini untuk pertemuan ini untuk terakhir nih untuk bahasa isyarat hanya sekali ini karena agenda besok adalah terkait dengan form monitoring begitu untuk pelajaran terkait sesi 3 dari pelatihan pengadilan inklusi begitu dari PA Cianjur. Begitu, terima kasih Guru Indra, kemudian Mas Muiz JBI, terima kasih ke Kintan, Mas Mario dan teman-teman WDCC di Sabda. Terima kasih Bapak Ibu pengadilan, PTSP, Satpam, Hakim, Panitera dan seluruh jajaran di pengadilan, baik pengadilan militer, pengadilan negeri, pengadilan agama maupun di PT gitu, pengadilan tinggi. Terima kasih. Ini sudah 10.33. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Video ini juga bisa diakses di YouTube Sabda belajar bahasa isyarat, sehingga teman-teman juga Bapak Ibu juga bisa mempelajarinya kembali terkait bahasa isyarat yang ada di pengadilan, baik kosakata, isyarat-isyarat tertentu yang khusus yang ada di pengadilan atau secara umum dan Bapak Ibu, Mas Mbak, rumah, alamat, tinggal, siapa kamu dan sebagainya itu bisa dipelajari juga. Jangan lupa Bapak Ibu mengingatkan untuk mengisi absensi, link absensi, baik itu Pak Guru Indra, Mas Muiz juga peserta semua harus mengisi presensi. Sebelumnya Mas Mario tolong ini foto, kita foto bersama dulu sebagai dokumentasi dari kegiatan kita. Monggo Mas Mario. Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah mengikuti pelatihan bahasa isyarat pada pagi hari ini. Dan sebelum kita beranjak, mari sempatkan waktu untuk kita melakukan foto bersama. Pengambilan foto akan saya lakukan sebanyak 3 kali. Pengambilan foto yang pertama, 1, 2, 3. Pengambilan foto yang berikutnya, 1, 2, 3. Pengambilan foto yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Mengingatkan juga Bapak Ibu ketika bertemu dengan teman tuli, mohon meskipun ini dalam kondisi COVID segala macam, usahakan tidak menutup wajah
agar teman-teman disabilitas rungu atau teman-teman tuli itu bisa melihat ekspresi atau melihat gerak bibir dari Bapak Ibu ketika berkomunikasi dengan teman-teman tuli atau rungu. Begitu Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat beribadah Jumat untuk yang menjalankannya. Kemudian sampai jumpa kembali di pelatihan 2 minggu yang akan datang. Mengingatkan kembali, jangan lupa mengisi presensi yang sudah ada di link chat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Kintan. Baik, terima kasih Bu Rini. Tadi sepertinya juga sudah ditutup oleh Bu Rini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada para peserta dan juga mohon maaf apabila banyak salah kata dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.